Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan kepada kalian mengenai gagasan umum dan gagasan khusus. Modul pekan 10 telah dijelaskan apa itu gagasan umum dan gagasan khusus. Namun banyak dari kalian yang masih belum memahami sehingga tidak bisa mengerjakan soal yang ada di dalam modul pekan 10. Yang pertama, gagasan umum. Kira-kira apa sih gagasan umum itu? Gagasan umum merupakan gagasan inti yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Jadi gagasan umum itu gagasan inti atau kalimat inti yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Umumnya terletak di kalimat utama suatu paragraf. Sehingga ketika kalian ingin mencari gagasan umum, mudah caranya. Kalian tinggal membaca kalimat utama atau kalimat pertama dalam satu paragraf. Nah, kalimat tersebut sudah pasti adalah gagasan umum. Kemudian gagasan khusus merupakan gagasan yang bertujuan menjelaskan gagasan umum. Gagasan khusus ini umumnya kalimat kedua atau setelah kalimat utama, dan kalimat-kalimat tersebut bertujuan untuk menjelaskan kalimat pertama atau sebagai gagasan umum. Seperti itu ya teman-teman. Kira-kira bagaimana sih contoh dari gagasan umum dan gagasan khusus? Nah, mari kita lanjutkan menonton videonya ya. Contoh teks gagasan. Yang pertama, seni tari. Tolong didengarkan secara seksama ya. Tari merupakan olah gerak tubuh berdasarkan irama musik yang dilantunkan. Tari di Indonesia merupakan kesenian yang dilestarikan. Terdapat dua jenis seni tari di Indonesia, yaitu tari modern dan tari tradisional. Kesenian tari dilestarikan dalam pertunjukan pada momen-momen penting dan sakral di setiap daerah pada waktu tertentu. Berikut adalah contoh dari tari berbagai jenis atau berbagai daerah. Perhatikan cara analisisnya ya. Nah, di sini Ustazah tuliskan kembali paragraf yang sama seperti tadi. Sudah terlihat kan bahwa tulisan yang berwarna merah merupakan gagasan umum. Kemudian tulisan yang berwarna biru merupakan gagasan khusus. Kenapa seperti itu? Karena gagasan umum umumnya berada pada kalimat pertama atau kalimat utama, yaitu tari merupakan olah gerak tubuh berdasarkan irama musik yang dilantunkan. Kemudian kalimat-kalimat yang selanjutnya atau yang berwarna biru merupakan gagasan khusus. Seperti ini ya. Kalian bisa membaca sendiri. Nah, selanjutnya kita beralih pada contoh kedua. Rumah tradisional. Rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Rumah tradisional berbeda tiap daerah masing-masing karena pada umumnya rumah adat merupakan ciri khas yang ada pada setiap daerah. Rumah tradisional Jawa berbentuk joglo dan pendopo. Teras joglo dan pendopo khas Jawa biasanya tidak memiliki pembatas. Secara filosofi, konsep ini merupakan perwujudan kerukunan masyarakat Jawa. Pembatas yang dihilangkan melambangkan sikap keterbukaan tuan rumah kepada siapa saja yang datang. Mari Ustazah tampilkan kembali kalimat yang sama seperti tadi. Dari sini kan sudah terlihat ya, mana yang gagasan umum dan mana yang gagasan khusus, atau yang gagasan umum sudah Ustazah beri warna merah, yang berisi rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau dikit sekali mengalami perubahan. Ini merupakan gagasan umum karena terletak pada kalimat utama atau kalimat pertama. Kemudian gagasan khusus. Gagasan khusus adalah kalimat yang mengikuti kalimat pertama. Yang pertama, ada rumah tradisional berbeda tiap daerah masing-masing karena pada umumnya rumah adat merupakan ciri khas yang ada pada setiap daerah. Yang kedua, rumah tradisional Jawa berbentuk joglo dan pendopo. Teras joglo dan pendopo khas Jawa biasanya tidak memiliki pembatas. Secara filosofi, konsep ini merupakan perwujudan kerukunan masyarakat Jawa. Pembatas yang dihilangkan melambangkan sikap keterbukaan tuan rumah kepada siapa saja yang datang. Nah, dari sini kalian sudah paham kan bahwa gagasan umum
Cara mencarinya sangat mudah, yaitu berada di kalimat utama atau kalimat pertama di suatu paragraf. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan gagasan khusus atau gagasan yang menjelaskan lebih rinci lagi tentang kalimat pertama tadi, tentang gagasan umum tadi. Seperti itu ya teman-teman. Yuk kita asah pemahaman kita. Yang pertama, wah, ada gambar 2 orang sedang bermain. Kira-kira mereka sedang bermain apa ya? A. Gobak sodor, B. Gerobak sodor, C. Dakon, atau D. Dakocan. Wah, ada lagi nih. Kira-kira yang kedua ini mereka sedang bermain apa ya? A. Gobak sodor, B. Gerobak sodor, C. Dakon, atau D. Dakocan. Kalian silakan amati 2 gambar tersebut, kemudian kalian jawab ya. Nah, untuk 3, silakan kalian baca sendiri dan kalian amati soalnya. Selanjutnya nomor 4, dengan kalimat yang sama tetapi soal berbeda. Silakan kalian amati ya. Oke, masih kalimat yang sama, namun nomor dan soal yang berbeda. Silakan kalian amati ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah. Nah, untuk mengirim jawaban, kalian bisa kirim jawaban di nomor WA Ustazah ya, dengan format yang pertama nama, yang kedua kelas, dan yang ketiga hasil jawaban. Jika kalian hanya mengirim hasil jawaban tanpa mengirim nama dan kelas, maka dianggap kalian belum mengerjakan soal tersebut. Penilaiannya akan masuk ke dalam nilai harian ya teman-teman. Jadi usahakan kalian harus mengerjakan. Sekian dari Ustazah, semoga kalian bisa menjalani hidup-hidup kalian penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.